Terus ini berapa kilo mas biasanya sehari? Kalau sehari bisa sampai 3 kilo, 4 kilo. Ini 3 kilo, 4 kilo. Kalau ini hanya 1,5 kilo, karena kita sistemnya bikinnya baru terus. Pada akhirnya saya milih ya untuk ngebangun usaha sendiri dari nol. Mumpung masih muda kan mas. Per hari jatuhnya kita harinya itu bisa sampai 300-400. Hasil dari jualan ini sudah terwujud apa sih mas? Pertama pasti pendidikan, terus kita kirim ke orang tua gitu kan, ke adik juga karena punya adik. Terus kita tabung untuk lanjut S2. Ini kalau misalnya ada yang pengen belajar itu, jenengan mau ngajarin nggak? Atau harus berbayar gitu? Dengan senang hati mau. Halo, perkenalkan nama saya Isam Syamsuddin atau sering orang panggil saya Kang Sem. Saya sekarang jualan batagor, namanya tepatnya adalah Batagor Mitoha. Tepatnya di perempatan kampus UTDI dan di sampingnya Cafe Basa-Basi atau Kembang Sawah. Jadi bagi teman-teman yang mau makan batagor spesial asli Bandung, Batagor Mitoha, langsung datang ke sini aja, ketemu sama saya langsung, akan saya kasih servis excellent-nya. Makasih. Ini mau buat apa mas? Sekarang kita mau buat adonan batagornya dulu. Oke, siap. Berarti ada pangsitnya, terus ada adonannya juga. Oke, ini adonan buat adonan batagornya. batagor. Ada bumbu rahasia nggak mas? Ada sih. Nah, tapi kalau basicnya saya kasih tahu, ya, silakan. Tepung kanji, tepung terigu itu diatur seimbang atau 1:2 atau 2:1. Terus rahasianya kalau bisa sih di bagian bumbu jangan pelit. Kalau untuk adonan biasanya kan ada yang hambar bagian ini ya kan, hambar. Jadi kalau misalnya pas dipotong itu putih gitu ya, putih kecoklatan gitu kan adonan acinya. Kalau ini kan mungkin agak kecoklatan karena dikasih bumbu-bumbu kayak bawang bombay gitu kan, putih, terigu, penyedap rasa dan yang lain. Oke. Jadi Oke, selamat siang mas. siang. Nah, ini jualan apa ya mas ya? Ini jualan Batagor Mitoha asli Bandung. Batagor Mitoha. Mitoha itu nama toh? Sebenarnya Mitoha itu dari bahasa Sunda. Apa itu? Mertua. Oh ya, ya. Mitoha kan mertua. Mertua. Ya, Mitoha. Jadi dinamain jadi Mitoha biar unik aja sih. Udah berapa lama mas di sini mas? Kalau di sini baru 25 hari. 25 hari. Tepatnya 25 hari. Karena kan kita nyoba lagi tempat yang lain. Kalau sebelumnya memang udah setahun 2 tahun, tapi daerah Babarsari. Oh, Babarsari. Iya, daerah Babarsari di sana. Bukannya kalau di sana mah lebih ramai mas? Nah, di sana memang lebih rame, tapi kita nyoba juga di sini. Biar nanti bisa buka cabangnya enak juga kan. Oh, udah siap-siap lihat cabang ya? Iya, karena kan di sini dekat kafe, terus ada kampus UTDI juga, dekat JEC, sama dekat kafe-kafe yang sebelah sana. Terus ini berapa kilo mas biasanya sehari? Kalau sehari bisa sampai 3 kilo, 4 kilo. Ini 3 kilo, 4 kilo. Kalau ini hanya 1,5 kilo, karena kita sistemnya bikinnya baru terus. Oke. Jadi kalau ini udah habis, kita bikin baru. Jadi kan menjaga kualitas kalau misalnya dari pagi sampai sore kan, ya, biar nggak bau juga gitu kan adonannya. Gitu. Ini dikasih air panas apa nggak sih mas untuk buat kayak gitu tuh? Biasanya awal-awal pakai air dingin. Air dingin? Air dingin, tapi karena saya ngelihat ada yang kurang ngembang, pakai air panas. Oh ya, air panas yang bikin ngembang ya? Pakai air panas yang bikin ngembangnya, jadi kan adonannya lebih kalis kan. Ini sebenarnya kalau dipakai adonan buat sempol juga bisa. Buat sempol terus direbus itu udah jadi. Kalau untuk jadi cilok juga udah bisa ini. Aci cilok gitu kan. Jadi udah oke. Ya, belum jualan. Jualan apa batagor ini? Batagor. Ini sebelumnya kerja atau usaha sendiri atau gimana, Mas? Kuliah. Kuliah. Kuliah S1. S1 apa, Mas? Jurusan BK, bimbingan konseling. Oh, ya. Ya, guru bimbingan konseling. Di bidang pendidikan, terus tiba-tiba kok ke kuliner itu ceritanya gimana, Mas? Karena sebenarnya kan saya perantau asli Jawa Barat, tepatnya itu Sukabumi Pelabuhan Ratu. Kuliah di sini karena orang tua nggak membiayai semenjak semester 3 kan, jadi mulai usaha. Dulu nggak batagor, dulu roti bakar, tapi di kampus. Di kampus terus sampai sini ngumpulin modal, sampai akhirnya memang basic orang tua itu jualan mie ayam. Mie ayam bakso dari Aceh ke Medan ke Jawa Barat. Mungkin ya nurun ke saya jualannya. Makanya saya ngeberaniin buka batagor gitu kan. Makanya pas tahun kemarin wah lumayan nih gitu kan. Dan sebelah sini juga
saya juga nyari-nyari batagor yang lain biar ada pembeda dari rasanya juga. Ya alhamdulillah akhirnya buka batagor usaha sendiri gitu. Oh iya. Biar dapat penghasilan sendiri biar bisa lanjut pendidikan. Dulu kuliah di mana, Mas? Sekarang di UIN Sunan Ini masih Kalijaga. kuliah? Iya, masih semester akhir. Di mana? UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oh, sana ya. Win Ya, Jogja. Mas, ini kan jenengan kan kuliah, bahkan di dunia pendidikan. Nah, terus belajar bikin buat batagor ini dari mana, Mas? Sebenarnya ngulik sendiri. Jadi dulu tuh ngikut orang. Cuman 3 hari ngikut orangnya karena memang nutup. Yang saya ikutin tuh nutup. Oh, tutup karena ada problem kan. Tapi alhamdulillahnya saya sedikit paham perihal adonan, terus perihal cara ngegoreng, terus cara bikin bumbu ini ya, bumbu kacangnya. Ya ngulik, diulik-ulik sendiri. Ya walaupun sempat gagal kan, sempat 2 kilo gagal. Itu rasanya kurang enak lah ya. Jadi saya ngulik-ngulik terus, pada akhirnya bisa sendiri. Sekarang sampai bisa jual. Dulu kan dari evaluasi juga kan, jadi customer saya tanya apa kurangnya gitu kan. Kalau misalnya kurang ngembang atau bantet ya saya ulik lagi ya, sampai sekarang bisa. Oke. Untuk minyaknya sendiri tuh habis berapa liter sehari, Mas? Sehari habis 2,5 liter. 2,5 liter itu ganti atau ditambah? Ini baru terus. Setiap hari baru, karena kan kita alurnya itu pakai ini buat goreng. Bekas goreng ini nanti buat ngegoreng kacang. Oh, kacangnya buat ini ya. Jadi kalau ini kan pasti langsung habis. Walaupun ada sisa nanti ya buat goreng kacang ini, nambah kacang. Jadi nggak langsung pakai sini. Jadi intinya kalau sini baru terus ya? Baru terus. Soalnya kalau misalnya kepake beberapa kali cuma sekali 2 kali dan itu masih bersih kan, hanya goreng ini aja. Karena kan aci tepung ya. Tepung aci itu boros ke minyak. Boros ke minyak banget. Oke. Ini takarannya ini filling atau ada takaran sendiri? Sebenarnya ada takaran sendiri sekitar setengah sendok atau 1 sendok tergantung ukuran sih ya. Karena kan ini kecil juga. Jadi kita ambilnya setengah sendok aja. Sendok kecil. Itu berapa lama, Mas, untuk goreng sampai matang tuh? Kalau minyaknya panas sekitar 5 menit juga udah mateng. Oke. Terus itu apinya gede, kecil, besar? Kalau untuk awal apinya besarin ya? Dulu. Tapi kalau misalnya udah panasnya udah stabil ya kita kecilin agak sedang lah. Sedang ya. Biar nggak terlalu gosong. Karena kan kalau batagor api terlalu panas, kulit pangsitnya kan tipis banget. Jadi cepat gosong di kulit pangsit. Sedangkan adonan batagornya belum matang dalamnya. Jadi kita jaga panas minyaknya juga. Oke. Jadi kuliah, notabene kuliah, anak kuliahan itu kan identik dengan ya di kampus, tongkrong. Ya. Sedangkan jenengan jualan di pinggir jalan, panas-panas. Ada yang ngeremehin nggak sih, Mas? Sebenarnya banyak, Mas. Jadi temen-temen saya kan memang mereka langsung nyari kerja di dunia yang linear ya. Kalau BK pasti jadi guru BK. Kalau enggak nanti jadi HR, HRD gitu kan ya. Kalau enggak nanti jadi konsultan. Ya pada akhirnya saya milih ya untuk ngebangun usaha sendiri dari nol. Mumpung masih muda kan, Mas. Kalau misalnya udah usia 40 ke atas kan tenaganya juga udah kebagi yang lain. Apalagi kalau udah punya istri. Makanya saya punya prinsip kalau misalnya masih muda bisa dilakukan sendiri ya lakukan sendiri. Kan ada ini pepatah bilang kalau habiskan masa gagal di usia muda. Ya udah saya lakuin. Walaupun memang banyak juga yang remehin kayak ngapain sekolah tinggi-tinggi S1 gitu kan. Mau lulus jualan batagor yang orang-orang kebanyakan nggak berpendidikan tinggi kalau jualan batagor. Ya lu SM juga bisa. Tapi ya saya mematahkan kenapa enggak, kalau penghasilannya gede ya lumayan ambil aja ya. Biasanya banyak dari mana yang remehin? Dari teman sendiri? Teman-teman sekeliling. Teman sendiri yang banyak ngeremehin, tapi ya kita ambil positifnya aja lah. Nggak usah diambil pusing. Mas, ini untuk modal itu berapa toh, Mas? Untuk modal harian? Untuk modal harian seperti kayak terigu, kanji, terus kacang dan tahu yang lain, kalau di total sekitar 100.000. Untuk apa ini kulitnya, Mas? Itu beli atau gimana, Mas? Nah, untuk sejauh ini pas pertama saya bikin
tapi nggak masuk ke biaya di kan, ya. di kosnya nggak masuk. Jadi kita cari yang produsen kulit pangsit yang bisa request. Keinginan kita mulai dari lebarnya kan, sama ketipisannya. Kalau untuk di umum biasanya di atas ini tebelnya. Dan ini itu ukuran berapa ini Mas? Kalau ini ukuran berapa ya? Ini ukuran pangsit sedang saya bilang ke tukang itunya, dan mereka udah paham juga kan, tukang produksi. Terus kalau ketipisan saya ini perihal tipisnya saya request agak tipis dari umumnya. Oh ada? Ada. Spek gitu ya? Kita request, jadi biar jadi langganan kan. Jadi kita ke dia terus sekitar 10 pack untuk ini satu pack. Belinya per berapa hari biasanya untuk kulit pangsit sendiri? Per hari. Per hari? Per hari. Terus ya? Baru terus. Jadi memang kita diminimalisir untuk sisa. Jadi kan jaga kualitas. Kalau misalnya kulit pangsit sebenarnya 2 hari, 3 hari masih bisa kalau disimpan di kulkas. Tapi kita pakai yang fresh terus. Baru terus. Ini dari jangka waktu setahun itu sudah pernah mencapai penjualan tertinggi itu berapa Mas? Kalau per hari jatuhnya kita harinya itu bisa sampai 250. Ya 250. Paling tinggi berapa? Pernah nggak nyampe paling tinggi berapa itu? Yang perharinya bisa sampai 300-400. Itu lagi rame-ramenya gitu ya. Kuliah udah pada masuk semuanya 300-400 nyampe 300-400 ya. Itu dikalikan per bulan aja. Itu nanti dikalikan per tahun. Gitu. Ya. Terus pernah nggak? Ini kan yang paling bagus nih tadi. Pernah nggak paling jelek? Cuman aku satu porsi. Berapa? Satu porsi. Kapan itu? Itu pas awal-awal. Awal satu porsi ya? Satu itu porsi harganya berapa sih? Ya? Satu porsinya berapa harganya? Satu porsinya kita di angka 5.000. 5.000 rupiah. Itu nanti batagor pangsitnya dapat 2, tahunya 1, sama cibar aci basreng. Oh, basreng. 1. Jadi 4 item. Itu jadi sehari cuman laku 5.000 itu. Laku 5.000. Laku 5.000. Itu memang waktu itu sepi dan nggak tahu kenapa ya. Kampus padahal masuk dan yang tapi ya laku 5.000 aja. Pas itu kan saya lihat ada tahu juga ya. Itu biasanya kalau tahu itu habis berapa kilo Mas sehari Mas? Kalau tahu kita mainnya bungkus, karena kan belinya per bungkus. Per bungkusnya sih berapa? Per bungkusnya sih 10. 10, berarti habis berapa bungkus sehari? Biasanya per hari, kalau misalnya sampai adonannya 2 kilo, 3 kilo, kita mainnya 5 bungkus saya udah cukup. Udah cukup ya. Ini buka dari jam berapa Mas tadi? Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. 6 sore ya. Paling telat-telat jam 9 pagi lah. Kita udah buka. Ya. Mas, ini kan Masnya sudah semester akhir ya. Otomatis saya anggap skripsi lah ya. Iya. Skripsi. Nah, skripsi itu kan bukan kayak nulis cerpen ya Mas ya. Betul. Gak gampang. Sangat sulit banget. Nah, apalagi Masnya harus membagi waktu dengan jualan seperti ini. Nah, cara membagi waktunya itu gimana Mas? Jadi kalau untuk semester akhir memang kewalahan juga pas awal-awal. Tapi inisiatif saya pas di semester 5 memang udah garap proposal. Di semester 5 udah garap proposal. Semester 6 7 tuh sebenarnya udah mulai penelitian pas kita PPL di lapangan kan. Praktek lapangannya itu udah mulai penelitian. Hanya saja pas semester sekarang tuh tinggal ngolah datanya. Jadi memang bisa kebagi waktu karena udah tinggal ngolah data. Ini Mas untuk bumbunya, bumbu kacangnya kita buka boleh ya? Boleh Mas. Ini apa aja Mas ini Mas? Untuk bumbu kacang pada umumnya sih ya, kayak kacang tanah yang kita goreng dulu. Terus nanti ada cabe, biar ada rasa pedasnya dikit aja, biar nggak terlalu pakai lada kan. Cabe rawit, cabe keriting, bawang merah, bawang putih, ada itu aja. Penyedap rasa. Oke. Ini biasanya untuk kacangnya habis berapa kilo Mas? Kalau kacang untuk sehari gitu loh. Untuk sehari ya 3 kilo cukup. 3 kilo untuk bumbunya aja ya? Bumbunya aja cukup 3 kilo. Mas, kalau jualan kayak gini itu kendalanya apa sih Mas? Kendalanya yang pertama pasti cuaca ya Mas ya. Dari cuaca ngaruh juga. Kalau misalnya hujan nih, perkiraan kalau jam 1, jam 2 itu udah hujan, nah itu mempengaruhi customer datang. Mas, ini kan tadi saya lihat juga ini laris ya. Alhamdulillah. Nah, resep larisnya itu apa sih? Pertama, service excellent. Ya.
ya plusnya juga ya, karena saya senang di bidang servis layanan jasa dan sebagainya. Makanya saya pas pertama sebelum buka itu benchmarking dulu. Jadi semua batagor se-Jogja, walaupun nggak semua ya. Jadi beberapa batagor yang menurut di Instagram tuh rame dan sebenarnya saya datengin gitu kan. Mulai dari pelayanannya apa sih gitu kan yang membedakan, apakah ketika customer datang hanya sekedar dilayanin aja terus dikasih barangnya atau seperti apa, terus dari rasanya juga apa. Makanya saya melihat ketika customer datang ya kita berikan sapa, terus senyuman, terus kita tanya, proaktif lah. Jadi walaupun jualan batagor tapi kayak jualan berlian aja gitu kan. Kita punya produk yang bisa dijual, ya kita kita tawarkan dengan servis yang senyum, ramah. Kita kalau misalnya lagi nunggu goreng ya nggak kita diemin si customernya, tapi kita ajak ngobrol. Ya biar SKSD aja lah, sok kenal sok dekat kan. Tapi yang penting nyaman kan customernya. Itu sih rahasia yang menurut saya itu paling top chair sejauh ini. Biar customer juga kenal, dekat juga, dan repeat order terus. Ya. Ini berapa menit Mas gorengnya Mas? 5 menit. 5 menit ya udah. 5 menit udah matang. Nah ini kalau udah coklat ini kita balik sekali udah matang langsung. Tandanya matang apa ya Mas ya? Pertama ini pasti coklat dulu, coklat kemasan gitu. Kalau udah itu kita balik biar bagian atasnya matang juga kan. Setelah itu nanti agak kecoklatan, coklat emas, baru kita angkat. Itu udah matang, nggak harus sampai benar-benar coklat banget gitu kan. Dan itu teksturnya kriuk ya jadi. Ya benar-benar crispy lah. Luarnya, dalamnya kenyal. Karena acinya matang. Ini pakai kayak semacam ayam gitu apa enggak sih Mas? Kita pakai ayam. Pakai ayam ya. Kalau di Jogja kan bahan baku ikan lumayan tinggi harganya. Nah, jadi kita pakai penggantinya ayam. Ayam ya. Biasanya kalau ayamnya habis berapa kilo Mas? Wah, kita kalau ayam nggak terlalu banyak karena biar nggak terlalu aromanya nggak kenceng banget kan. Nah, ini udah mateng nih. Itu ya setengah kiloan gitu kan. Dagingnya biar ada 3 kilo itu ya. Iya benar banget. Hasil dari jualan ini sudah terwujud apa sih Mas? Pertama pasti pendidikan. Ya. Pendidikan. Karena saya selain S1 ikut juga pelatihan di luar. Jadi sebenarnya investasi yang saya lakukan ini hasilnya dari batagor. Misal nih, saya setiap semester ya hasilnya dari sini kita beli, terus kita kirim ke orang tua gitu kan, ke adik juga karena punya adik. Terus kita tabung untuk lanjut S2 sama ikut pelatihan-pelatihan yang di luaran kayak hipnotis, hipnoterapi gitu kan dan yang lain. Makanya habisnya ke investasi pendidikan sih. Lebih sejauh ini. Pendidikan ya. Iya bener banget. Biasanya kalau satu porsi 5.000 ya Mas ya? Porsi 5.000. Itu biasanya dapat berapa Mas tadi? 4 item. 4 item ya. Jadi batagornya 2, tahu yang isian adonan 1, sama cibarnya 1, aci basreng. Aci basrengnya itu sama kayak adonan itu? Iya, tapi nanti kita tambah adonan lain. Oh, biar beda ada ya. Kayak basrengnya gitu. 4, udah. Rp6.000? Ya. Boleh. Pakai timun nggak Mas ya? Pakai timun. Kecap saus sambal? Ini Mas, komplit. Komplit. Mau pakai kresek lagi? Pakai. Hatur nuhun, sehat selalu. Ini kalau misalnya ada yang pengen belajar itu jenengan mau ngajari nggak? Atau harus berbayar gitu? Dengan senang hati mau.
ngajarin. Pasti. Karena orang yang mau itu kan dulu juga kan saya kayak gitu. Jadi saya ingat orang tua saya, bapak ya, dia tuh pengen jualan mie ayam dan dia nyari ke orang lain kan, tapi nggak diajarin gitu kan, hanya dikasih tahu aja. Tapi kalau orang mau datang, dia mau belajar ya ayo, tentunya nanti ada syarat tertentu kan, biar kita sama-sama enak juga. Untuk memulai usaha itu harus memulai dari mana dulu sih? Pertama dari dirinya dulu ya, mental ya Mas ya. Kita ikut orang dulu aja. Saran saya sih jangan langsung buka sendiri. Kalau saran saya, jadi ikut orang dulu. Kalau misalnya mau jualan batagor ya ikut orang, jadi karyawan dulu dari bawah. Tujuannya apa? Biar tahu bahan baku utamanya apa yang pertama, jadi kebutuhannya apa, terus kita bisa nyicipin juga dari rasa. Setelah itu baru kita kalau udah punya modal ya kita mulai buka sendiri sampai berinovasi. Kita nggak hanya stuck di situ aja. Kalau menurut kita udah enak ya kita cari lagi referensi dari luar, mulai dari rasa bumbu kacangnya, terus rasa batagornya juga, rasa tahu dan sebagainya. Dan yang paling inti sih service excellent dan menjaga kualitas dari barangnya yang mau kita jual.